Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada permasalahan yang baru dari masailul jahiliyah, yakni al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Yakni permasalahan yang kelima adalah al-ihtijaju bima alaihi al-akthar duna nadharin ila mustanadih. Itu orang-orang jahiliyah, mereka berhujjah dengan mayoritas tanpa melihat kepada sandaran yang digunakan oleh mayoritas tersebut. Yakni hujjah mereka dalam mengukur sebuah kebenaran itu adalah mayoritas. Nah, ini termasuk prinsip atau adat istiadatnya orang-orang jahiliyah. Sebab itu berkata Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, inna min akbari kawaidihim al-iktirara bil akthar wa yahtajjuda bihi ala sihhati syai'i wa yastadilluna ala butlani syai'i bi ghurbatihi wa qillati ahli. Bahwa kaidah terbesar mereka, yakni kaidah terbesarnya orang-orang jahiliyah, adalah al-iktirara bil akthar, terlena atau tertipu dengan kuantitas. Al-iktirara bil akthar, di situ al-iktirara itu mansub, nasab. Kenapa dia nasab? Itu inna min akbari qawaidihim al-iktirara. Al-iktirara itu isim inna, khabarnya min akbari qawaidihim, khabar muqaddam. Ya, naam. Inna min akbari qawaidihim al-iktirara bil akthar. Sesungguhnya di antara kaidah terbesar orang-orang jahiliyah adalah tertipu dengan kuantitas. Yahtajuna bihi ala sihhati syai'. Mereka berhujjah dengan kuantitas itu untuk menunjukkan benarnya sesuatu perkara. Wa yastadilluna ala butlani syai'i bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Dan mereka berdalil tentang batilnya suatu perkara adalah dengan sedikitnya atau asingnya pengikutnya. Ya, ini ketika para pengikut dari satu perkara itu adalah asing atau jumlah pengikutnya itu sedikit, maka mereka mengatakan itu pasti batil. Pasti apa? Batil. Fa'atahum bididdi dhalik wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an.
maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau datang kepada mereka dengan prinsip yang berlawanan dengan prinsip mereka itu. Wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara tersebut di banyak tempat dari Al-Qur'an. Yakni ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa di antara prinsip-prinsip orang-orang jahiliyah itu mereka menilai satu kebenaran itu dengan jumlah mayoritas. Kalau suatu perkara itu pengikutnya banyak atau satu perkara itu penggemarnya banyak, itu bagi mereka pasti benar, sahih. Tapi kalau ada satu perkara itu yang para pengikutnya orang-orang yang asing, kemudian jumlahnya cuma sedikit, itu bagi mereka pasti batil. Karena asumsinya kalau seandainya itu benar, pengikutnya pasti banyak. Itu cara mereka dalam menilai apa? Kebenaran atau kebatilannya suatu perkara. Maka ikhwan fiddin azani Allahu iyyakum, Syekh Abdul Razak hafizana wa hafizahullahu taala mengatakan, wa huna yaj'aluna hujjatahum wa mustanadahum 'alal batil alladzi hum 'alaihi kathrata adadihim. Yaitu mereka di sini pada prinsip ini orang-orang jahiliyah menjadikan hujjah mereka atau menjadikan hujjah mereka, pegangan mereka dan sandaran mereka terhadap suatu kebatilan adalah apabila dengan hujjah yang batil itu, yakni alladzi hum alaihi kathrata adadihim, itu mereka berhujjah dengan jumlah. Ini tentu hujjah yang batil, sandaran yang batil. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Nah ini hujah mereka, yaitu mereka berkata nahnu aktsaru amwalan wa auladan, kami adalah orang-orang yang hartanya dan anak-anaknya paling banyak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, sebab itu kami tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka berhujjah dengan apa? Jumlah yang banyak. Nah, kata mereka jumlahnya harta mereka banyak, jumlah anak-anak mereka banyak, maka dari itu karena banyaknya anak, banyaknya harta, mereka tidak mungkin diadab. Tentu ini hujjah yang batil. Ini hujjah yang apa? Yang batil. Naam. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razak, min dalail annana 'alal haqqi wa syawahidi sihhati dinina wa salamati aqidatina anna ahlu kathratin fil mal wal aulad. Qalu kathratu auladina wa kathratu amwalina hadza dalilun ala annana la nu'adzab. Yani maksudnya dari ucapan mereka di ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ini, yakni merupakan dalil, menjadi dalil bagi mereka bahwa mereka itu berada di atas al-haq. Mereka itu berada di atas al-haq. Dan jumlah mayoritas itu adalah menjadi syahid bagi mereka tentang selamatnya akidah mereka. Ya, karena mayoritas itu, maka mereka itu pasti di atas al-haq, dan itu menjadi syahid bagi mereka bahwa mereka itu di atas akidah yang selamat. Anna ahlu kathratin fil mali wal aulad, karena kami ini orang-orang yang banyak harta, banyak anak-anak. Qalu kathratu auladina wa kathratu amwalina hadza dalilun ala annana la nu'adzab. Ya, mereka berkata banyaknya anak, banyaknya harta itu dalil yang menunjukkan bahwa kami itu tidak akan diadab. Jadi
Intinya dalam pembahasan ini adalah Syekh ingin menerangkan kepada kita satu kaidah yang batil yang dipegang oleh orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah mengukur keselamatan akidah dan kebenaran agama itu dari jumlah mayoritas, dari jumlah mayoritas. Padahal ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat ayat-ayat nas-nas dalam Al-Quran maupun sunnah, banyak sekali yang bertentangan dengan prinsip ini. Banyak sekali yang bertentangan dengan prinsip ini. Sebagaimana datang di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada peristiwa Mi'raj, ya, yaitu uridat alayyal umam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Itu dinampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat ada seorang nabi bersama dengan pengikutnya kelompok kecil. Kemudian aku melihat seorang nabi ada pengikutnya 1-2 orang, dan juga aku melihat seorang nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Nah, ini bantahan telak atas hujahnya orang-orang jahiliyah. Sekiranya mayoritas itu adalah dalil tentang kebenaran, kenapa di sini ada para nabi yang hanya punya pengikut 1, ada punya pengikut 2, ada bahkan yang tidak punya pengikut sama sekali? Apakah ini para nabi berada dalam keadaan yang salah dan para nabi berada dalam keadaan yang batil? Tentu tidak, ya. Nah, ini bantahan terhadap orang-orang jahiliyah. Maka Asy-Syaikh Abdul Razzaq mengatakan, kata beliau, fahadha qiyasun batilun wa jahiliyatun jahla'u kana 'alaiha haula'il qaum. Ini adalah kias yang batil, analogi yang batil. Ya, analogi yang batil. Analogi kejahiliaan jahla'u yang sangat teramat bodoh, kana 'alaiha haula'il qaum, yang orang-orang ini berada di atasnya, yaitu orang-orang jahiliyah itu berada di atasnya. Ya, orang-orang jahiliyah punya kias. Jadi mereka mengkiaskan bahwa kalau sudah punya kaidah, kalau banyak itu pasti benar, kalau sedikit itu pasti salah. Jadi mereka mengkiaskan keadaan akidah dan agama mereka dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Kata mereka, ya, para rasul ini membawa agama, suatu keyakinan yang cuma sedikit aja pengikutnya. Sementara kami berada pada pihak pengikutnya banyak. Maka dari itu pasti ini kami berada di atas kebenaran, dan yang dibawa oleh para nabi itu pasti adalah kesalahan. Nah, ini mereka mengkiaskan. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, ini kias batil. Kias ini batil. Nah, kalau kita bicara kias, ya ikhwan, kias itu telah maklum di dalam kitab-kitab fikih, ya. Kias itu harus memenuhi rukun dan harus memenuhi syarat. Nah, kalau kita lihat rukun kias itu kan para ahli fikih menetapkan kepada kita bahwa ada 4 rukun kias, yaitu ada aslun, ada far'un, ya, kemudian ada ilat, ada asal hukumnya, kemudian dari asal hukum itu ada cabang yang nanti dikiaskan dengan asal tersebut, kemudian ada ilat, sebab-sebab itu harus sama. Nah, itu ada rukun-rukun kias. Nah, di sini batil. Maka Syekh mengatakan ini adalah apa? Batil. Kias mereka ini adalah kias yang batil. Maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, kita lihat keterangan Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan berkata, min masailil jahiliyah annahum yastadilluna bil aktsarina 'alal haq wa yastadilluna bil aqallina 'ala ghairil haq. Ya, di antara peradaban jahiliyah, permasalahan-permasalahan adat istiadat orang-orang jahiliyah, yaitu mereka berdalil dengan jumlah mayoritas, bahwa mayoritas itu berada di atas kebenaran, wa yastadilluna bil aqallina 'ala ghairil haq, dan mereka berdalil bahwa yang jumlahnya sedikit itu ala ghairil haq, tidak berada di atas kebenaran. Famakana alaihil aktsar indahum fahuwal haq, wa makana alaihil aqallu fahuwa ghairu haq. Ya, maka apa-apa yang para pengikutnya banyak itu pasti hak,
sementara yang para pengikutnya sedikit, itu pasti tidak hak, bukan kebenaran. Hadza huwal mizanu indahum fi ma'rifatil haqqi minal batil. Dan ini adalah mizan, timbangan. Ini adalah tolak ukur, parameternya orang-orang jahiliyah dalam mengenal kebenaran dari kebatilan. Orang-orang jahiliyah mengenal kebenaran dari kebatilan itu dia tidak melihat kepada dalil. Dia tidak melihat kepada dalil, tapi dia melihat kepada jumlah. Jadi kalau dia lihat jumlah banyak itu pasti benar, jumlah sedikit itu pasti salah. Itu mizan dia, itu timbangan dia. Ya, itu timbangannya orang-orang jahiliyah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza khata', ini adalah kekeliruan. Prinsip ini tidak benar. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, karena Allah jalla wa ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka pasti akan menyesatkan engkau dari jalan Allah azza wa jalla. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ya, mereka jumlah mayoritas itu tidaklah mereka ikuti melainkan prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka itu mengada-ngadakan, hanya mengada-ngada saja. Jadi di dalam ayat ini, surat Al-An'am ayat 116 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita tentang kekurangan yang ada pada jumlah mayoritas. Nah, kalau orang-orang jahiliyah menganggap mayoritas kebenaran, maka Al-Quran menerangkan kepada kita bahwa jumlah mayoritas itu punya kekurangan-kekurangan. Apa jumlah mayoritas itu punya kekurangan? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi mayoritas itu kata Al-Quran, mereka menyesatkan. Iya. Sementara orang-orang jahiliyah mengatakan mayoritas itu kebenaran. Bertolak belakang secara frontal antara prinsip jahiliyah dengan prinsip agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mayoritas itu mereka apa? Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mayoritas iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu mengikuti prasangka. Mayoritas manusia itu prasangka, kila wakala, katanya. Ya, kalau ditanyakan kepadanya, katanya fulan. Kok gimana? Katanya halan, katanya fulan, katanya halan, kila wakala, begitu terus. Yaitu jumlah mayoritas. Mayoritas manusia itu mereka iyattabi'una illa dhanna. Mereka mengikuti prasangka. Yang ketiga, jumlah mayoritas itu yakhrusun. Mereka mengada-ngada. Jumlah mayoritas manusia itu suka mengada-ngada. Kemudian apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Al-A'raf. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Ini kekurangan yang keempat. Kekurangan yang keempat bahwa mayoritas manusia itu jahil. Mayoritas manusia itu apa? Jahil. Yaitu apa? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu mereka tidak tahu. Jadi jumlah mayoritas manusia itu apa? Jahil, tidak tahu. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Surat Al-A'raf. Yaitu apa? Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Dan kita tidak mendapati kebanyakan mereka itu menepati janji. Jadi mayoritas manusia itu mempunyai sifat buruk yang kelima, yaitu apa? Tidak menepati janji. Suka menyelisihi janji, itu mayoritas manusia. Mayoritas apa? Manusia. Kemudian apa? Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Dan kebanyakan mereka itu apa? Fasik. Kebanyakan mereka fasik. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini menerangkan kepada kita tentang beberapa kelemahan mayoritas. Yaitu apa? Kurang lebih ada 6 kelemahan ya. Kelemahan yang pertama itu menyesatkan. Kelemahan yang kedua mengikuti prasangka. Kelemahan yang ketiga mengada-ngada.
kelemahan yang keempat jahil, kelemahan yang kelima apa? Tidak menepati janji, kelemahan yang keenam fasik. Jadi ketika orang-orang jahiliyah membangga-banggakan jumlah mayoritas dan mereka mengukur kebenaran itu dengan jumlah mayoritas, ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat untuk membantah kaidah mereka. Bahwa kaidah yang mereka agung-agungkan tentang mayoritas itu ternyata lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam prinsip agama. Kenapa? Karena mayoritas itu terkumpul pada mereka sifat-sifat yang buruk. Nah, karena mayoritas manusia ada pada mereka sifat-sifat yang buruk, maka sifat mayoritas manusia tidak bisa dijadikan untuk mengukur kebenaran. Iya. Sifat mayoritas manusia tidak bisa dijadikan untuk mengukur kebenaran. Kalau ditanya kenapa? Karena pada mayoritas manusia itu terkumpul sifat-sifat yang buruk. Nanti kalau ada sifat-sifat yang baik, itu keluar dari mayoritas, ya, keluar dari mayoritas, beberapa orang, ya, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, ila ghairi dzalik, fal mizanu laisa huwal kathrata wal qillata, bal al mizanu huwal haq. Faman kana 'alal haq wa in kana wahidan, fa innahu huwal musib. Maka kata beliau, fal mizan, timbangan untuk mengukur kebenaran, parameter untuk mengukur kebenaran itu laisa huwal kathrata wal qillah, bukan terletak pada banyak atau sedikit. Parameter untuk mengukur kebenaran itu bukan terletak pada banyak atau sedikit. Kata Syekh Shalih Fauzan, bal al mizanu huwal haq. Bahkan timbangan tentang kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran, timbangan untuk mengukur kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Faman kana 'alal haq fa in kana wahidan fa innahu huwal musib. Maka barang siapa yang berada di atas kebenaran walaupun dia seorang diri, dia itulah yang benar. Dia itulah yang benar. Wa huwa alladhi yajibul iqtida'u bih. Wajib untuk diikuti. Wa idza kanatil kathratu 'ala batilin fa innahu yajibu rafduha wa adamul iqtirari biha. Dan jika jumlah mayoritas itu berada di atas kebatilan, fa innahu yajibu rafduha wa adamul iqtirari biha, dan tidak boleh tertipu dengannya. Jadi kalau ada orang yang dia berada di atas al-haq, walaupun dia seorang diri, dia itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Dan dia yang wajib diikuti. Kalau mayoritas itu berada di atas kebatilan, maka dia tidak wajib diikuti, bahkan wajib ditolak dan tidak boleh tertipu dengannya. Kenapa? Karena mizan kita, parameter kita dalam mengukur kebenaran itu bukan tentang banyak atau sedikit, tetapi parameter kita dalam mengukur kebenaran adalah al-haq itu sendiri. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fal ibratu bil haq, yang dianggap itu adalah al-haq. Ibrah itu adalah al-haq. Yang dianggap, yang menjadi tolak ukur itu adalah al-haq itu sendiri. Walidzalika yaqulul ulama. Oleh sebab itu para ulama berkata, dan ini kalimat yang sangat bagus sekali. Ya, kalimat ini sebenarnya adalah kalimat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Ya. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Muflih di dalam Al-Furu'. Yaitu kalimatnya apa? Kata beliau, walidzalika yaqulul ulama, oleh sebab itulah para ulama berkata, al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafur rijalu bil haq. Ya. Yaitu apa? Al-haq la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak bisa dikenal dengan orang. Tidak bisa diketahui dengan orang. Kebenaran al-haq itu tidak bisa diketahui dengan orang, tidak bisa. Wa innama yu'rafur rijalu bil haq. Sesungguhnya oranglah yang dikenal dengan kebenaran. Oranglah yang dikenal dengan kebenaran. Yani kalau seandainya antum ingin mengetahui tentang kebenaran, itu maka jangan kenali orang terlebih dahulu. Karena kebenaran gak bisa dikenal dengan orang. Gak bisa. Antum lihat orang pandai bersilat lidah, antum lihat orang pakai jubahnya besar, antum lihat orang pakai imamahnya, ya, gede, bisa 27 lilitan, ya, atau bisa pakai imamah 2 di pundak, di kepala, ya, atau dia bisa jubahnya gede, pakai lagi macam-macam. Orang penampilan bisa macam-macam, tapi ini bukan cara untuk mengukur kebenaran, ya. Ini bukan cara untuk mengukur kebenaran.
Tapi kebenaran itu diukur dengan kebenaran itu sendiri. Kenalilah kebenaran, niscaya ta'rifur rijal. Engkau akan tahu siapa yang berada di atas kebenaran itu. Jadi kebenaran itu tidak butuh euforia. Kebenaran itu tidak butuh apa ya, ikhwan? Tidak butuh euforia. Karena kebenaran tidak butuh untuk pembenaran diri terhadap kebenaran itu, enggak. Tetapi kebenaran itu nanti dikenal sendiri. Ketika antum mengenal kebenaran, antum akan mengetahui siapa-siapa yang berada di atas kebenaran. Mafhum ya, ikhwan? Nah, ini kaidah. Sebab kalau kita mengukur kebenaran dengan orang, itu nanti kita mengukur orang dari seragam. Begitu kita lihat dia jenggotan, kita katakan, oh, masya ini madhabnya benar ini. Ya, padahal kalau soal jenggotan ya kambing juga berjenggot. Ya, nanti kita lihat orang bercadar, ini masya Allah ini kebenaran ini dia ini. Padahal Rafidhah juga bercadar. Ya, ketika kita mengukur seseorang dari jubah atau dari bentuk celana, gitu, ini celana ini nih celana salafiyun ini. Seolah-olah salafiyun itu punya seragam. Ya, salafiyun itu nggak punya seragam, nggak punya seragam. Jadi nggak bisa mengukur kebenaran dari orang. Mafhum ya, ikhwan? Tapi bagaimana mengukur kebenarannya dari kebenaran itu sendiri? Ta'rifil haqqa, i'rifil haqqa, ta'rifur rijal. Kenali kebenaran, engkau akan tahu siapa yang berada di atas kebenaran. Ya, mafhum ya, ikhwan? Nah, karena kalau kita mengenal kebenaran dari orang, itu kita gampang terkecoh. Kita gampang apa? Terkecoh. Karena penampilan manusia macam-macam. Penampilan manusia macam-macam. Ya, tetapi kebenaran itu kita katakan sekali lagi, kebenaran itu tidak membutuhkan euforia karena kebenaran itu adalah kebenaran walaupun dia seorang diri. Walaupun dia seorang diri. Maka kalau antum ingin mengetahui siapa-siapa yang ada di atas kebenaran, antum kenali kebenaran, nanti tahu siapa pemilik-pemiliknya. Kita tidak pernah mengenal bagaimana perawakannya Al-Imam Ats-Tsauri. Kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk wajahnya Al-Imam Ahmad. Kita nggak pernah tahu bagaimana penampilannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kita tahu mereka berada di atas kebenaran. Iya, kita tahu mereka berada di atas kebenaran. Kenapa kita tahu mereka berada di atas kebenaran? Karena kita tidak mengenal mereka, kemudian kita mengenal madhab mereka, tidak. Tapi kita kenal madhab kebenaran, baru kita kenal, oh ternyata imam ini di atas kebenaran ini. Ya, seorang fulan ini di atas ini, seorang fulan ini di atas ini. Maka dari itu apa? Kebenaran itu adalah i'rifil haqqa ta'rifur rijal. Kenali kebenaran, engkau akan tahu siapa orangnya. Ya, maka kaidah yang bagus ini, ya kata apa namanya? Kata Syekh Shalih Fauzan, yani walidzalika yaqulul ulama, oleh sebab itu ulama berkata al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak bisa dikenal dengan orang, wa innama yu'rafur rijalu bil haqqi. Ya, sesungguhnya hanya saja orang-orang itu akan dikenal dengan kebenaran. Ya, orang-orang itu akan dikenal dengan kebenaran. Ini sebenarnya ungkapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang kita katakan tadi. Memang kalimatnya agak berbeda tapi maknanya sama. Kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Ibnu Muflih juga di dalam Al-Furu', itu kalimatnya innal haqqa la yu'rafu birrijal i'rifil haqqa ta'rifir rijal. Ta'rifi ahlahu atau ta'rifir rijal. Yaitu apa? Ya, sesungguhnya kebenaran itu tidak dikenal dengan orang, tapi kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu siapa pemilik kebenaran itu. Yaitu ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Taib. Jadi timbangan kita dalam mengukur kebenaran itu berbeda ya. Berbeda dengan orang-orang jahiliyah dalam mengukur kebenaran. Iya. Jadi di sini ada satu kisah ya, kawan. Satu kisah diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizana wa hafizahullah. Itu terjadi di salah satu negara bagian dari negara-negara muslim yang merupakan pecahan dari Uni Soviet. Ya. Jadi ketika awal-awal terjadi pemisahan dari Uni Soviet itu, ada salah satu negara Islam, tapi Syekh Abdul Razzaq katakan saya tidak ada hajat untuk menyebutkan negaranya. Tapi waktu orang itu cerita ke saya, dia sebutkan negaranya. Tapi saya ketika cerita ke anda, tidak ada hajat saya sebutkan negaranya. Gitu kata beliau. Jadi ada salah satu negara Islam, pecahan dari Uni Soviet itu, waktu mereka baru saja pecah, baru saja merdeka itu, ada seorang alim yang datang, ya, seorang dai ya, datang mengunjungi mereka. Lalu dia kasih ceramah di situ, dia kasih ceramah di mereka. Setelah di masjid dia kasih ceramah untuk mereka, ada seorang laki-laki penduduk asli negeri situ, dia lihat orang ini ceramah karena dia anggap ini dai, ini mubaligh, ya ini syekh, alim, dia ajak ke rumah, dia paksa ke rumah. Bukan sekedar ajak tapi paksa, harus ke rumah untuk ya dia jamu ini tamu.
Nah orang itu datang ke rumah, padahal sebelum orang itu datang ke rumahnya dia nih, orang penduduk asli di situ, si Fulan ini dia sudah dapat kiriman buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia baca itu buku, di dalamnya ada qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Dia senang dengan buku itu dan dia sudah baca berkali-kali. Nah waktu itu dia letakkan di rumah, dia juga nggak nyangka. Waktu dia undang tamu itu, si mubalik ini datang. Begitu si mubalik ini masuk di rumahnya, dia lihat ada buku ini, dia lihat gilafnya, sampulnya. Ada tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia lemparin ke tanah, tas kencang. Bagaimana bisa kau masukkan buku karangan orang ini di sini, di rumahmu ini? Kaget pemilik rumah. Ya ketika kaget, karena pemilik rumah ini sudah membaca buku ini berulang-ulang, akhirnya dia ambil itu buku. Dia datang pelan, dia ambil dengan adab ya. Karena di dalamnya ada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, sebagaimana dia beradab terhadap ayat Quran dan hadis-hadis. Lalu dia sampaikan kepada Syekh, ya Syekh, saya ini orang awam, Anda orang alim, ya. Tunjukkan kepada saya buku ini di mana letak kesesatannya. Sekiranya ada kesesatan maka aku selamat darinya dan aku bisa berhati-hati darinya. Ya. Maka diambillah buku itu oleh mubalik tersebut. Dia baca dari awal sampai akhir, bolak-balik sampai dia lihat sampulnya. Dia tidak menemukan kesalahan di situ, lalu dia katakan ini perkara butuh pembahasan. Sekarang kami belum ada waktu untuk membahasnya. Nah, ya ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak di buku syarah beliau terhadap Masail Jahiliyah ini. Itu di kalau cetakan saya ini di halaman yang ke-68 ya. Nah, demikian ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa orang itu kalau memang benar-benar dia ingin menilai tentang kebenaran, itu dia tidak melihat pada orang. Tapi kalau dia tidak mencari kebenaran, maka dia lihat pada orang. Buktinya ini si mubalik ini, si dai ini. Walaupun yang ada isinya itu kebenaran yang tidak bisa terbantahkan oleh dia, tapi karena ada ketidaksukaan, maka sudah dia buang saja, tidak mau. Padahal cara kita dalam menilai kebenaran bukan seperti itu. Cara kita untuk menilai kebenaran adalah dengan cara melihat pada kebenaran itu, bukan melihat pada orang, bukan melihat pada apa? Orang. Maka dari itu, kalam ucapan yang sering diulang-ulang oleh para ulama itu al-haqqu dhalatul mu'min. Al-haq itu adalah barang berharga orang mukmin yang hilang. Ya. Aina ma wujida ukhidha. Di mana kamu dapat kebenaran itu, maka diambil kebenaran tersebut. Ya. Nah, jadi kebenaran itu barang berharga yang hilang. Coba antum bayangkan kalau antum punya satu barang berharga apa, katakanlah ya. Antum punya emas, ya antum punya emas kira-kira 2 kilo, terlalu berat ya. Antum punya emas kira-kira misalnya emas 25 gram, tiba-tiba jatuh di selokan. Apa antum pergi tinggalkan? Hah? Antum paksa ngambil, paksa nggak bisa, telepon damkar aja, ya, datang ambil. Antum paksakan untuk ambil. Kenapa? Karena emas itu barang berharga bagi Anda. Anda tidak mau tahu di mana dia terletak, di mana dia jatuh. Hatta dia jatuh ke hari itu, kalau misalnya di kloset pun Anda akan paksa untuk mengambilnya. Anda tidak pikir tentang jijiknya kloset, Anda tidak pikir tentang jijiknya selokan. Tapi Anda berpikir tentang apa? Barang berharga Anda yang hilang tersebut. Paham ya, kawan? Nah, itulah kebenaran. Jadi kebenaran itu dia ada di mana saja. Kita tidak berpikir tentang di mana dia terletak. Tapi yang kita pikirkan kebenaran adalah barang berharga yang harus kita ambil. Barang berharga yang harus kita apa? Harus kita ambil, harus kita pegang. Naam, mafhum ya ikhwan? Nah, makanya dari situ di sini para ulama selalu menasihatkan kita yang menempuh jalan keselamatan itu supaya selalu memperbaharui keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena keikhlasan ini sangat menentukan seseorang, ya. Nah, baik. Jadi di sini Islam bertentangan dengan prinsip apa ya, ikhwan? Prinsip jahiliyah. Dari situ juga kita lihat ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, wallahu jalla wa ala fima qassa anil umam akhbara annal qillata qad yakununa alal haq. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan apa kisah-kisah dari umat-umat terdahulu. Itu terkadang memang Allah mengabarkan bahwa jumlah yang sedikit itu juga kadang-kadang mereka berada di atas kebenaran. Ya, jumlah yang sedikit itu mereka berada di atas kebenaran. Kama qala ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman bersamanya, bersama Nuh alaihi salatu wassalam,
illa qalil, kecuali apa? Sedikit sekali. Jumlah sedikit itu mereka berada di atas kebenaran. Naam. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, begitu pula apa? Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ya. Disebutkan juga oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam Al-I'tisam, itu di bab-bab awal sekali itu Al-Imam Asy-Syatibi berbicara tentang gurbatul Islam, keterasingannya Islam. Nah, itu membawa hadis ini, yaitu apa? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu berawal dari keadaan yang asing, maka dia akan kembali lagi asing nanti. Maka bergembiralah, berbahagialah dari orang-orang yang dianggap apa? Asing tersebut. Jadi artinya apa? Ketika Rasulullah diutus kepada umat manusia, itu bangsa Arab ketika itu benar-benar berada dalam apa? Kerusakan, mayoritas mereka rusak. Nah, Rasulullah mendakwakan mereka. Rasulullah seorang diri. Tapi yang dibawa oleh Rasulullah kebenaran apa bukan? Kebenaran. Rasulullah jumlahnya minoritas ketimbang dengan bangsa Arab ketika itu yang mayoritas. Nah, begitu orang-orang beriman, para sahabat beriman, jumlah mereka ketika dibandingkan dengan alam semesta ketika itu, maka jumlah mereka sangat sedikit sekali. Ya, seluruh penduduk alam ketika itu berada dalam kesesatan. Berada dalam apa? Kesesatan. Tetapi apa? Itulah kebenaran, bukan diukur dari jumlah apa? Mayoritas. Nah, mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Maka kita lihat di sini pada bagian yang akhir di sini kata Syekh Shalih Fauzan, fal ibratu laysat bil kathrah wal ibratu bis shawab wa isabatul haq. Ibrah itu bukan dengan jumlah mayoritas. Ibrah itu dengan kebenaran, mencocoki al-haq. Naam, idza kanatil kathratu ala sawabin fa hadza thayyib. Kata Syekh Shalih Fauzan, iya. Apabila jumlah mayoritas itu berada di atas kebenaran, nah itu bagus. Itu bagus. Ya. Walakinna sunnatallahi azza wa jalla annal kathrata takunu alal batil. Akan tetapi sunnatullah azza wa jalla bahwa mayoritas itu biasanya berada dalam kebatilan. Kalau mayoritas itu berada dalam kebenaran, alhamdulillah, kita senang. Ya, kita memuji Allah atas itu. Tapi mayoritas, persoalannya mayoritas itu kebanyakannya berada di atas apa? Kebatilan. Nah, kalau mayoritas berada di atas kebatilan, maka mayoritas itu sangat tidak pantas untuk dijadikan sebagai tolak ukur, mengukur kebenaran. Iya. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala ya berfirman ya di dalam ayatnya, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Ya, bukan anak-anak kalian dan harta kalian itu yang mendekatkan kalian kepada kami. Jadi materi berupa jumlah dan seterusnya itu bukanlah yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bukanlah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ayat, kalau antum lihat ya, kalau kita lihat di ayat di situ ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Saba ayat 35 di situ, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Di situ kenapa amwalan wa auladan? Kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Di dalam ayat ini kan wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Ya, kenapa amwalan wa auladan dia mansub? Dia tamyiz. Dia tamyiz ini terhadap apa? Terhadap isim tafdil. Jadi maka kaidah nahwunya itu mengatakan kepada kita bahwa ismut tafdil idza ubhima, isim tafdil jika dia masih mubham, dia masih belum jelas, maka apa? Fussira bitamyizin mansubin. Dia ditafsirkan dengan tamyiz yang mansub. Makanya dari itu ketika dikatakan aktsar, banyak apa? Maka penegasannya adalah apa? Amwalan wa auladan. Maka ini keterangan yang memberikan ketegasan bahwa banyaknya harta dan anak itu apa? Menjadi dalil bagi mereka di mana mereka berkata wa manahnu bimu'adzabin. Kami tidak akan diadab. Karena apa? Karena kami punya anak dan kami punya harta yang banyak. Nah, itu pendalilannya orang-orang jahiliyah. Maka pendalilan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh
Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Taib. Jadi di sini poin yang kelima ini adalah satu pertemuan saja, yaitu kaidahnya orang-orang jahiliyah mengukur kebenaran dari jumlah mayoritas. Islam tidak membenarkan kaidah mereka. Maka kita katakan barang siapa yang berjalan dengan cara seperti ini, maka dia berjalan di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Maka bagaimana barometer kita dalam mengukur kebenaran? Barometer kita dalam mengukur kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Bagaimana cara kita mengenal kebenaran? Cara kita mengenal kebenaran adalah kenali kebenaran itu, bukan kenali orang. Kenali kebenaran, nanti engkau akan tahu siapa orangnya. Jadi tidak perlu, orang-orang yang berada di atas kebenaran itu tidak perlu euforia. Tidak perlu euforia. Karena nanti sendirinya akan diketahui bahwa si fulan ini di atas kebenaran, si fulan ini di atas kebenaran, si fulan ini di atas kebenaran. Jadi tidak perlu untuk euforia. Jadi kita jangan terjebak dengan permainannya ya orang-orang harakiyun, permainannya orang-orang hasbiyun yang selalu ingin euforia supaya memperkenalkan dakwah mereka. Ya, nah jangan kita ikut main mereka. Tapi kita tetap mendakwakan kebenaran. Cepat atau lambat kebenaran itu akan muncul. Kebenaran itu pasti akan muncul. Karena al-haqqu haqqu yu'tabar. Kebenaran itu adalah lebih berhak untuk diikuti. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Nah, taib. Sampai di sini bisa dipahami ya ikhwan ya. Nah, taib ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.